Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rika Pratiwi dengan NPM 20153102225 ingin mempresentasikan tugas UTS, yaitu resum materi 1 sampai dengan materi 7. Langsung saja kita masuki ke materi yang pertama, yaitu pengertian manajemen dan pengertian manajemen pengendalian usaha. Manajemen adalah ilmu dan seni tentang fungsi-fungsi manajemen agar tujuan dan sasaran tercapai secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen pengendalian usaha adalah suatu upaya sistematis yang dilakukan perusahaan agar mencapai tujuan. Selanjutnya di materi kedua kita membahas tentang hakikat manajemen pengendalian usaha. A. Elemen pengendalian. Yang pertama ada detektor atau sensor, upaya pencarian informasi untuk mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, asesor atau selektor yang bertugas untuk membandingkan antara peristiwa yang aktual dengan beberapa standar atau ekspektasi dari apa yang seharusnya terjadi. Yang ketiga ada efektor, pengubahan perilaku jika pihak asesor mengidentifikasikan kebutuhan untuk melakukan tindakan perubahan tersebut. Dan yang keempat ada jaringan komunikasi atau komunikator, sosialisasi atas kebijakan dalam suatu pengendalian, seperti meneruskan informasi dari detektor ke asesor dan asesor ke efektor. B. Aspek proses pengendalian manajemen. Kegiatan pengendalian manajemen meliputi yang pertama merencanakan apa yang seharusnya dilakukan oleh organisasi, yang kedua mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, yang ketiga mengkomunikasi informasi, yang keempat mengevaluasi informasi, yang kelima memutuskan tindakan apa yang seharusnya diambil jika perlu, dan yang keenam mempengaruhi orang-orang untuk mau mengubah perilaku mereka. C. Perangkat penetapan strategi. 1. Visi dan misi perusahaan untuk mencapai visi, sedangkan visi merupakan suatu keadaan yang ingin dicapai. 2. SPM atau MCS merupakan sistem perencanaan kegiatan. 3. MCS merupakan sistem untuk mengendalikan pelaksanaan kegiatan. D. Tekanan finansial dan non-finansial. Sistem pengendalian manajemen meliputi ukuran kinerja ini. Dimensi finansial memfokuskan pada moneter yang menekankan pada net income, return on equity, dan lainnya. Sedangkan non-finansial meliputi mutu produk, pangsa pasar, kepuasan pelanggan, dan motivasi kerja karyawan. Selanjutnya masuk ke materi ketiga, membahas tentang merintis usaha baru dan menganalisis model pengembangannya. A. Mengembangkan ide usaha baru. Ide-ide untuk memulai sebuah usaha atau bisnis diawali dengan mengamati lingkungan. Biasanya ide baru muncul sebagai hasil dan proses interaksi seseorang dengan lingkungan. Oleh karena itu, pilihan akan lingkungan dan bentuk bisnis harus diamati dengan saksama. Di sini seorang wirausahaan harus jeli dalam menilai dan menangani berbagai permasalahan dan peluang yang muncul di lingkungan tersebut. B. Merintis usaha baru. Tahapan-tahapan dalam merintis usaha baru adalah sebagai berikut. Yang pertama, diawali dengan adanya ide. Yang kedua, mencari sumber dana dan fasilitas barang, uang, dan orang. Yang ketiga, sumber dana bisa berasal dari badan keuangan atau bank, berupa kredit atau orang yang bersedia sebagai penyandang dana. Yang keempat, objek bisnis memiliki pasar. Dan yang kelima, memperhatikan peluang pasar sebagai produk diciptakan. C.
membeli perusahaan orang lain. Banyak alasan mengapa seseorang membeli perusahaan yang sudah ada dan mendirikan atau merintis usaha baru. Antara lain, resiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Namun, sebelum melakukan kontrak jual beli perusahaan yang akan dibeli, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dan dianalisis oleh pembeli. Aspek tersebut meliputi pengalaman apa yang dimiliki untuk mengoperasikan perusahaan tersebut, mengapa perusahaan tersebut berhasil tetapi kritis, di mana lokasi perusahaan tersebut, dan apakah membeli perusahaan tersebut akan lebih menguntungkan ketimbang merintis sendiri usaha baru. Yang D, kerjasama manajemen atau franchising. Franchising adalah suatu kerjasama antara entrepreneur dengan perusahaan besar dalam mengadakan persetujuan jual beli hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha. Secara sederhana, model usaha ini dapat digambarkan sebagai kerjasama manajemen untuk menjalankan perusahaan cabang. Inti dari franchising adalah memberi hak monopoli untuk menyelenggarakan usaha dari perusahaan induk. Franchisor adalah perusahaan induk, yaitu perusahaan yang membeli lisensi. Sedangkan franchise adalah perusahaan pembeli lisensi atau penyalur atau dealer. Selanjutnya kita masuk ke materi keempat, itu membahas tentang organisasi dan manajemen dalam mencapai tujuan organisasi yang berorientasi laba. A. Organisasi dan manajemen. Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri dari pola aktivitas kerjasama yang dilakukan secara berulang-ulang oleh sekelompok orang untuk mencapai suatu tujuan. Sebuah organisasi dapat terbentuk karena persamaan visi dan misi, serta tujuan yang sama dari anggotanya. Manajemen adalah sebuah proses yang dilakukan seseorang dalam mengatur kegiatan yang dikerjakan individu atau kelompok. Sistem atau manajemen harus dilakukan untuk memenuhi target yang akan dicapai oleh individu dalam sebuah kerjasama dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. B. Hubungan organisasi dan manajemen. Organisasi dan manajemen adalah organisasi sebagai alat atau wadah sekelompok orang untuk mencapai tujuan tersebut, sedangkan manajemen lebih mengarah kepada peraturan atau pengelolaan untuk mencapai tujuan tersebut. Adapun persamaan dari organisasi dan manajemen ialah sama-sama memiliki sasaran dan tujuan tertentu yang ingin dicapai. C. Laba. Laba adalah peningkatan kekayaan seorang investor sebagai hasil dari penanaman modal setelah dikurangi biaya-biaya terkait penanaman modal tersebut. Namun, jika melihat dari sudut pandang akuntansi, laba merupakan selisih harga penjualan dengan biaya produksi. Pada umumnya, laba kerap kali menjadi ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya manajemen suatu perusahaan atau badan usaha, yaitu dengan melihat laba yang telah diperoleh dari perusahaan tersebut. Yang pertama, organisasi laba adalah suatu proses kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama, yaitu untuk menghasilkan keuntungan. Yang kedua, organisasi nirlaba atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu di dalam menarik perhatian publik untuk suatu tujuan yang tidak komersil, tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter. Kita masuk ke materi yang kelima tentang konsep dasar pengendalian manajemen dan batas-batas pengendalian manajemen. A. Konsep dasar yang memberikan kerangka bagi perencanaan dan penerapan sistem pengendalian manajemen. Yang pertama ada memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang mutlak.
Perencanaan suatu sistem pengendalian manajemen didasarkan pada pertimbangan biaya manfaat. Yang kedua, komponen operasi atau kegiatan yang terpasang secara terus-menerus atau continuous built-in component of operation. Pengendalian manajemen adalah suatu rangkaian tindakan dan aktivitas yang terjadi pada seluruh kegiatan organisasi dan berjalan secara terus-menerus. Pengendalian manajemen bukanlah suatu sistem terpisah dalam suatu organisasi, melainkan harus dianggap sebagai bagian integral dari setiap sistem yang dipakai manajemen. Yang ketiga, pengendalian manajemen yang dipengaruhi oleh manusia. Sistem pengendalian manajemen dapat berjalan efektif jika dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh manusia. B. Formulasi strategi. Formulasi strategi adalah proses menentukan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Tujuan atau goals adalah apa yang hendak dicapai oleh seluruh organisasi, sedangkan strategi menjelaskan langkah spesifik untuk mencapai tujuan dalam kurun waktu tertentu. D. Pengendalian tugas. Pengendalian tugas adalah proses untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas berorientasi pada transaksi. Hal tersebut melibatkan kinerja dari tugas individu sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Kita masuk ke materi yang ke-6 tentang perilaku dalam organisasi, faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan, tujuan organisasi, sistem pengendalian formal, jenis-jenis organisasi, dan fungsi-fungsi pengendalian. A. Perilaku dalam organisasi. Perilaku organisasi adalah suatu bidang terapan yang mempelajari tingkah laku. Tingkah laku atau perilaku manusia dalam organisasi mulai dari kapasitasnya sebagai individu atau anggota kelompok, hingga hubungan relevan dengan organisasi. Sistem pengendalian manajemen yang baik akan mempengaruhi perilaku anggota organisasi. Apabila terdapat goal concurrence dalam organisasi, yaitu suatu kondisi yang diperoleh dari usaha anggota organisasi dalam mencapai goal-nya masing-masing. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi keselarasan tujuan organisasi. Yang pertama ada faktor internal. Yaitu budaya di dalam organisasi meliputi keyakinan bersama, nilai-nilai hidup yang dianut, norma-norma perilaku, serta asumsi-asumsi yang implisit diterima dan secara eksplisit dimanifestasikan di seluruh jajaran organisasi. Yang kedua ada gaya manajemen. Biasanya, sikap-sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap atasan mereka. Dan sikap para atasan itu pada akhirnya berpijak kepada apa yang menjadi sikap CEO. Selanjutnya ada organisasi informal, ada organisasi persepsi dan komunikasi. Yang kedua ada faktor eksternal, adalah norma-norma mengenai perilaku yang diharapkan dalam masyarakat di mana organisasi menjadi bagiannya. C. Sistem pengendalian formal. Pengaruh besar lainnya adalah sistem bersifat formal. Sistem ini bisa kita klasifikasikan ke dalam dua jenis. Yang pertama ada aturan-aturan. Istilah aturan-aturan sebagai seperangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dengan pengendalian, termasuk di dalamnya adalah instruksi-instruksi jabatan, pembagian kerja. Beberapa jenis aturan bisa dilihat dari pengendalian fisik, manual, pengamanan, dan sistem pengendalian tugas. Dan yang kedua ada proses kendali secara formal. Suatu perencanaan strategis akan dilaksanakan tujuan dan strategi organisasi. Kita masuk ke materi yang ke-7 tentang pusat pertanggungjawaban. Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Perusahaan pada dasarnya merupakan sekumpulan pusat-pusat tanggung jawab
yang masing-masing diwakili oleh sebuah kotak dalam organisasi. Pusat pendapatan adalah jumlah yang diterima oleh perusahaan dari kegiatannya, yang utamanya dari penjualan produk atau jasa kepada pelanggan. Dalam pusat pendapatan, output berupa pendapatan yang diukur dalam satuan moneter, tetapi tidak ada hubungan yang nyata antara masukan atau input, biaya dengan keluaran atau output. Pusat beban adalah pusat tanggung jawab yang inputnya diukur secara moneter, namun outputnya tidak. Ada dua jenis umum dari pusat beban, yaitu pusat beban teknik dan pusat beban kebijakan. Pusat beban teknik adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Beban kebijakan atau juga disebut dengan biaya yang dikelola adalah biaya yang tidak terjadi estimasi tekniknya. Ada pusat administratif dan pendukung, yaitu pusat biaya kebijakan yang berfungsi untuk memberikan jasa dan pusat pertanggungjawaban yang lain. Selanjutnya, penilaian terhadap pusat penelitian dan pengembangan akan menyajikan kesulitan tersendiri, terutama kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input dan kurangnya keselarasan cita-cita. Dan yang terakhir ada pusat pemasaran, terbagi menjadi dua, yaitu ada kegiatan logistik, adalah kegiatan untuk menyampaikan produk perusahaan ke pelanggan dan menagih pembayaran dari pelanggan. Kegiatan ini meliputi transportasi, penyimpanan, pengiriman, dan pembuktian dan pembuatan faktur dan penagihan. Yang kedua ada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah kegiatan untuk memperoleh pelanggan. Kegiatan ini meliputi pengujian pasar, pelatihan, dan supervisi tenaga pemasaran, promosi penjualan. Baik, demikian presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.